Oke, eh, mungkin sebelumnya gue pengen nanya dulu nih Bang. Kira-kira enakan gua lu atau anda saya gitu Bang. Gua lu aja lah, biar santai ya. Oke, siap siap Bang. Nah, mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya Bang ya. Boleh. Oke, mungkin pertanyaan pertama itu eh apakah Bang Delen ini masih berkuliah atau tidak? Masih kuliah. Oke, kalau boleh tahu Bang Delen kuliah di mana, fakultas apa, dan semester berapa Bang? Kuliah di Universitas Pancasila semester 10 di jurusan Teknik Elektro. Oke Bang, kalau boleh tahu juga usia Bang Delen berapa? Sekarang 24. Oke, selama Bang Delen berkuliah itu, eh, apakah Bang Delen ini masih tinggal dengan orang tua atau tidak Bang? Masih. Oke, nah karena Bang Delen ini masih tinggal sama orang tua, gue boleh tahu nggak, apakah orang tua Bang Delen itu tahu mengenai status pendidikan Bang Delen nih yang tidak lulus tepat waktu? Tahu sih. Nah, kira-kira kalau boleh tahu tanggapan dari orang tua Bang Delen sendiri apa, Bang? Ya, tanggapannya cuman ya udah sih karena balik lagi karena kan gue udah ngejelasin ke mereka gitu kan bahwasannya memang ada kendala di A B C D F G gitu loh. Jadi ya gimana caranya deh supaya mereka tuh juga paham apa yang gue alamin di perkuliahan gue ini gitu loh. Jadi dia gue ceritain deh itu. Oke, Pada Bang. akhirnya mereka paham gitu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu, Bang Delen itu untuk kuliahnya sendiri, apakah dibiayai oleh orang tua atau biaya sendiri, Bang? Masih dibiayai sama orang tua kalau Oke. kuliahnya. Bang Delen sekarang itu bekerja atau tidak? Nyambi lah ya. Oke, kalau boleh tahu bekerjanya apa, Bang? Kalau buat sekarang gua itu lagi ngejalanin usaha barbershop sih. Nah, dari pekerjaan Bang Delen sekarang itu berarti apakah ada penghasilan tersendiri, Bang? Ada, cuman memang kan belum kelihatan ya, karena ini masih baru lah bisa dibilang. Oke, siap, Bang. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, jadi gue pengen nanya ini, Bang. Kira-kira dari Bang Delen itu sendiri pernah nggak memikirkan kemungkinan akan menghadapi kesulitan dalam hidup? Pernah, pernah. Pasti itu. Mungkin bisa dijelasin nggak Bang? Kira-kira Bang Delan waktu itu memikirkan kesulitan dalam hidup itu soal apa? Ya, senormalnya manusia aja sih ya kalau gue ya kayak gue nggak pernah berekspek kayak anjay ternyata gue bakal ada hal A nih di depan, B nih di depan gitu kan. Dan ya gue nganggap itu sebuah kejutan dalam hidup aja. Dan ketika gue ngadepin suatu masalah, entah kenapa gue tuh kayak gue nggak pernah takut ketika gue ngadepin masalah itu gitu loh. Karena dengan hal itu yang ngebuat gue jadi lebih pede lagi dalam hidup. Karena yang namanya masalah itu kan berarti ada konteks yang dimana sebelumnya itu gue ngelakuin suatu kesalahan. Biasanya ya, biasanya. Ya, Jadi ya udah buat ngebenerin lagi jalan gue gitu loh. Jadi gue nggak pernah takut akan yang namanya masalah itu atau mungkin kegagalan atau apapun itu ya karena gue semangat untuk improve diri gue sendiri menjadi lebih baik gitu. Itu oke, sih. oke, oke Bang. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, ketika Bang Delan membayangkan masa depannya Bang Delan, kira-kira hal apa yang paling Bang Delan takutkan terjadi gitu? Yang gue cemasin lah ya hitungannya ya. Ya, benar. Nggak ada sih jujur, nggak ada yang gue cemasin dalam masa depan gue karena
Yang pertama gue nggak pernah menerka-nerka hal yang belum terjadi gitu loh. Yang penting gue ngejalanin hari ini sebaik mungkin, apapun itu ya. Gue nggak, ya udah gue cuman apa yang gue lihat hari ini, apa yang gue lihat di depan mata gue itu yang gue jalanin, dan gue nggak pernah kayak, aduh gue khawatir nanti ke depannya gue bakal amit-amit susah atau kayak gimana gitu sih. Jadi kayak ya udah di hari ini aja, gue hidup di hari ini bukan hari besok gitu. Oke. Nah, sorry Bang, sebelumnya pengen nanya atas ketika pertama kali Bang Delen masuk kuliah kan pasti rasanya kita semua sebagai mahasiswa pengen lulus tepat waktu nggak sih? Kayak gitu kan. Jelas, jelas. Nah, pada saat Bang Delen di semester 8, yang seharusnya Bang Delen setelah melewati semester 8 itu lulus, mungkin Mm-mm. karena ada beberapa kendala kan pada saat semester itu, kira-kira Iya, ada nggak kepikiran bahwa, aduh nanti gue susah nih nyari kerja gitu dan lain-lainnya karena gue ternyata nggak lulus tepat waktu gitu, Bang. nggak ada sih. Gue cuman apa ya? Ya kalau untuk perkuliahan, gue selalu ngambil itu adalah konsekuensi gue karena sebelumnya gue A kayak gitu. Karena gue ngelakuin kesalahan A. Jadi ya udahlah gue terima konsekuensinya. Nanti kalau misal memang gue ujung jasanya di kerja atau kayak gimana, kayaknya gue nggak takut itu sama sekali deh. Entah Oke, kenapa gitu, gue juga nggak terlalu paham deh. oke, Bang. eh Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, gue pengen nanya nih, apakah Bang Delen itu khawatir tidak dapat memberikan kondisi material yang baik untuk keluarga Bang Delen nanti ke depannya? Nggak, nggak takut gue. Karena kalau gue itu keluarga gue dalam konteksnya suami istri ya, bukan keluarga yang di rumah sekarang gitu, bukan orang tua gue ini. Mungkin Atau bisa gimana? dua-duanya Bang disampaikan. Hmm, kalau untuk itu, kalau misalnya kayak ke suami istri gitu ya, karena itu kan gue jauh banget tuh bayang-bayang gue tentang pernikahan ya. Gue nggak pernah punya pikiran kayak, oh gue bakal nikah di ini, nggak pernah nggak nikah di umur sekian. Gue nggak punya patokan. Jadi intinya tuh gue harus nyiapin diri gue sendiri dulu nih, kayak gitu. Gue harus siapin secara mental gue, secara finansial gue, supaya apa? Supaya nanti semuanya itu nggak ada tuh yang, aduh ribet, aduh ini A B C D F G masalah tuh kayak gitu. Sebisa mungkin ya. Iya Bang. Oke. Nah, mungkin selanjutnya itu gue pengen nanya Bang. eh Kira-kira nih Bang Delen punya pemikiran nggak apakah keterlambatan kelulusan yang dialami oleh Bang Delen itu membuat Bang Delen merasa tidak mampu secara finansial di masa depan? Nggak, jauh banget sih. Nggak ada gue pikiran kayak gitu tuh. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira bagaimana Bang Delen merencanakan masa depan Bang Delen dalam aspek keuangan di masa depan, Bang? Mungkin untuk saat ini ya, ya balik lagi ya dulu ke perkuliahan dulu nih. Kenapa kayak apa ya? Gue selalu mikir gini kalau tentang perkuliahan gue yang telat-telat ini ya. Ya, Eh gue belum lulus bukan karena gue bodoh atau kayak gimana, tapi karena gue mungkin memang belum siap dan belum pantas untuk lulus kayak gitu. Dan untuk soal finansial itu menurut gue ketika gue udah apa ya, kayak sekarang ini gue lagi ngusahain barber gue gitu kan ya, gue lagi ngusahain barber gue gimana caranya supaya mungkin alhamdulillahnya nanti bakal gede atau kayak gimana, atau mungkin itu jadi satu-satunya income gue, atau mungkin nanti gue ketika gue udah lulus gue bisa terima di pekerjaan yang lain gitu kan, jadi sambil gue ngejalanin usaha gue gini. Terus kalau misal kayak perencanaan finansial itu, gue cuman ngejalanin apa yang sekarang lagi gue jalanin aja sih, apa yang gue usahain gitu. Kalau buat rencana gue nggak ada. oke. Jadi pada intinya kayak ya udah berusaha semaksimal mungkin ya, Bang ya dengan apa yang ada Betul, betul, sekarang betul. gitu kan. Iya, kayak gitu. Jadi intinya Oke. tuh gue ngusahain semuanya dulu gitu loh. Gue usahain dulu, gue nggak mau menerka-nerka nanti, oh gue bakal kayak gimana, kayak gimana, kayak gimana. Gue cuman nge-planning apa yang lagi gue jalan sekarang, kayak bisnis gue gitu kan ya. Gue nge-plan ke depannya kayak gimana, itu baru gue plan tuh. Tapi kalau untuk kayak finansial gue, kayaknya tuh bakal beriringan gak sih? Ujungnya ngikutin gitu loh. Oke, Bang, benar Bang.
Nah, mungkin gue selanjutnya itu pengen nanya nih Bang, Ah, apakah Bang Delan itu pernah merasa terganggu dengan pikiran bahwa di masa depan Bang Delen tidak akan mampu mewujudkan tujuan Bang Delen? Enggak, gue nggak pernah negative thinking atau mungkin overthinking tentang balik lagi ya tentang masa depan gue gitu. Kayak nanti, waduh masa depan gue bakal suram nih kalau misalnya gue kayak gini. Enggak, gue selagi hari ini gue mengusahakan semuanya, gue nggak pernah punya. Jadi gue gitu nggak punya waktu untuk mencemaskan hal yang jauh banget di depan itu gitu. Jadi gue cuman ya udah selagi gue ngejalin hari ini nggak ada kata gagal gitu loh. Even hari ini gue gagal, ya itu berarti pelajaran buat hidup gue. Karena kegagalan itu kan salah satu apa ya, aspek penting dari dalam kehidupan kan hitungannya. Iya. Nah itu, jadi gue selalu pede aja tentang masa depan gue yang kayak gimana nanti itu biar ya Tuhan deh gitu. Nanti kalau misalkan gue memang udah pantas untuk mendapatkan hasil yang besar juga, gue bakal nyampe ke titik itu. Yang penting gue sekarang usahain aja dulu, kayak gitu sih kalau gue. Oke Bang, mantap. Mungkin selanjutnya gue pengen nanya nih Bang, Ah, ada nggak sih perubahan dalam tujuan hidup Bang Delen sejak Bang Delen itu mengalami keterlambatan kelulusan nih? Perubahan haluan ya, Iya, tujuan hidup Bang Delen. Mungkin tujuan hidup. ya, mungkin Bang Delan dulu pernah berekspektasi bahwa oh nanti ketika gua udah lulus nih semester 8 gitu, gua pengen langsung kerja di kantor atau dan lain-lain halnya lah Bang. Nggak ada sih gue tujuan hidup gue ya itu kan hitungannya kayak cita-cita buat ke dunia kerja ya. Kalau gue sih nggak ada kayak gitu, gue nggak matokin kayak gue bakal kerja di mana atau kayak gimana. Yang sekarang gue anggap itu adalah suatu apa namanya, eh, kesempatan nih, ya udah langsung gue masukin kayak gitu. Jadi gue Oke, nggak mau kayak punya tujuan gue harus ke A B C D F G, gue harus enggak sih, udah gitu kalau misalnya di hari ini gue nemu kesempatan ya udah langsung gue gas gitu gitu. O- Jadi ya oke, tujuan gue, yang penting kalau gue ya tujuan itu tujuan hidup gue cuma pengen tenang gitu aja sih. oke Bang. Nah, mungkin gue pengen nanya lagi selanjutnya, apakah Bang Delan pernah merasa hidup Bang Delan itu tidak akan memiliki makna di masa depan? Hmm, ya sih. Justru malah untuk nggak, gue malah sampai sekarang masih nyari makna hidup gue sebenarnya. Makanya gue selalu nyoba A B C D F G, semua gue cobain gitu. Jadi ya itu adalah salah satu apa ya, upaya gue untuk mencari makna dalam hidup gue gitu, untuk apa gue hidup ini gitu sih. Oke, nah mungkin selanjutnya gue pengen nanya, menurut Bang Delen, pemikiran mengenai kecemasan masa depan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti keluarga ataupun teman atau dari diri sendiri, Bang? Bisa banget dari faktor keluarga, bisa banget dari faktor lingkungan sebenarnya. Kalau menurut gue ya, ini opini aja sih. Kalau Iya, salah ya maaf gitu ya. iya Ini Bang. cuma dari opini gue aja. Menurut Iya. gue ya dari faktor keluarga itu ngaruh banget. Karena Oke, ya balik lagi, pendidikan pertama kita adalah keluarga gitu kan. oke, Jadi kalau misalnya keluarga kita ngedoktrin hal-hal yang memang negatif atau kayak gimana ya pasti dampaknya ke anak juga gitu. Dan juga oh, lingkungan. Lingkungan oh, kalau misal kita ada di dalam lingkungan yang negatif dan kitanya nggak bisa ngebawa diri kita sendiri, ya pada akhirnya kita bakal ngikut ke lingkungan yang negatif itu tadi gitu pemikirannya pasti ke bawah. Itu sih kalau menurut gue. oke Bang. Berarti kalau misalkan gua bisa simpulin sedikit, berarti salah satu faktor yang buat Bang Delen mungkin gak cemas akan masa depan Bang Delen mungkin adalah Bang Delen bisa nih menjelaskan ke orang tua Bang Delen bahwa oh saya nih ada kendala seperti ini loh dalam perkuliahan saya kayak gitu dan mungkin orang tua Bang Delen ya mengerti seperti itu kan dan apakah ada tuntutan atau tidak Bang dari orang tua kayak kamu harus cepat lulus ya atau emang orang tua Bang Delen itu ya menerima bahwa oh ya udah semampunya kamu sebisanya kamu seperti itu Bang.
untuk tuntutan itu jelas ada ya di awal gitu. Di awal tuh pasti ada. Tapi ya balik lagi, kita ngejelasin apa yang kita alamin gitu kan. Pada akhirnya ya mereka mau nggak mau harus menerima itu. Karena mau gimana lagi gitu kan. Mau dibalikin ke masa lalu, masa itu juga nggak bisa juga gitu. Ya sekarang ya sekarang gitu kan. Dan Oh, ya intinya udah ngejelasin semua deh gitu kan. Kayak kenapa kendalanya segala macam dan apa penyebabnya segala macam. Pada akhirnya mereka ujung-ujungnya paham ya, mereka paling cuma bilang kayak gini, ya udah kalau bisa eh, kayak cepatnya deh gitu, jadi nggak ada patokan, yang penting oh, secepatnya oke kalau oke bisa. Bang. Oke. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu menurut Bang Delen, seberapa besar peran agama atau keyakinan maupun pandangan hidup dalam membantu Bang Delen menenangkan kecemasan masa depan? Itu menurut gua lumayan gede sih ya dampaknya kalau kita soal ke agama, karena dari agama dan keyakinan itu salah satu pelajaran yang dasar banget nih, kayak contoh kita dari situ kita dapat yang namanya ikhlas gitu kan segala macam, jadi kayak oh ya udah kita balik lagi ke sana gitu loh. Ketika cemas, oh ya udah berarti ini cobaan kan gitu, ujungnya ke agama tuh, kayak gitu sih. Oke, Bang. Nah, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana pandangan Bang Delen terhadap kehidupan yang ideal? Apakah menurut Bang Delen kehidupan Bang Delen ini sudah mendekati kehidupan yang ideal atau belum? Belum sih sebenarnya, masih ada ya, masih jauh lah dari kata ideal sebenarnya, cuman balik ke agama yang tadi, karena rasa syukur itu gitu sih, jadi menurut gue cukup. Oke, nah menurut Bang Delen sebenarnya kondisi hidup yang Bang Delen anggap ideal itu seperti apa, Bang? Sama halnya kayak ekspektasi orang-orang kebanyakan sih paling ya, kayak financial freedom gitu kan, terus juga ketika kita ketika finansial kita udah aman semua, kita bisa lanjut ke agama gitu kan, kayak mungkin kita bersedekah atau segala macam, melakukan kegiatan kemanusiaan yang lain yang bersangkutan dengan agama gitu kan, dan juga mungkin kita bisa beribadah, kayak mungkin di agama gua yang Islam ini ya bisa umroh atau mungkin bisa naik haji kayak gitu kan, jadi menyempurnakan si agama itu tadi gitu baliknya, itu sih. Oh, oke, Bang. Nah, menurut Bang Delen, hal apa aja yang sudah mendekati ideal dalam hidup Bang Delen pada saat ini? Maaf, Bang, putus-putus, Mendekati Bang. ya. Oh ya, putus-putus. Ya, nah ini udah jelas nih, Bang. Oke, oke. Oke. Yang mendekati ya, Iya, Bang. apa ya, gue Mungkin juga dalam gak terlalu ini sih, gimana gimana coba mungkin biar gue. eh mungkin hal yang mendekati ideal dalam hidup Bang Delan itu perihal hubungan sosial kah, kayak gitu. Mungkin relasi Bang Delan terhadap teman-teman ataupun orang-orang lain di luar sana itu emang bagus, kayak gitu. Karena ada beberapa orang yang mungkin ya udah dia punya punya temen yang banyak tapi mungkin temennya nggak setia kawan kayak gitu, ataupun emang ada beberapa orang yang emang punya eh maaf nggak punya teman sama sekali kayak gitu, atau dalam segi hubungan dengan pasangan Bang Delen dengan pacar atau maupun Kayaknya kesehatan gitu masih sih Bang, jauh sih. masih Iya, jauh iya, berarti iya. ya. Kayaknya masih jauh sih untuk dalam konteks ideal itu ya. Tapi Oh, memang untuk sampai di titik ini, menurut gua udah ngerasa yang namanya kayak cukup puas deh untuk saat ini gitu kan ya. Walaupun memang masih jauh dari kata ideal kayak gitu. Ya kayak contoh oke. tadi untuk relasi, relasi gua itu ya soal pertemanan silih bergantilah, kayak ada yang mohon maaf meninggalkan, ada yang datang kayak gitu, jadi kayak people and go aja, apa namanya, people come and go aja gitu, jadi kayak ya udah gue mau wajarkan semua itu. Jadi kalau untuk relasi atau sosial, kayaknya menurut gue nggak pernah ngambil apa ya, gue nggak pernah ngeberatin hal itu gitu. Apalagi kalau soal Oh, hubungan, aduh itu jauh deh, gue nggak ada pikiran sama sekali soal hubungan itu.
Oke Bang. Nah, mungkin selanjutnya itu gue pengen nanya nih Bang, apakah eh, keterlambatan kelulusan yang dialami oleh Bang Delen itu mempengaruhi persepsi Bang Delen terhadap hidup yang ideal? Enggak sih. Mungkin bisa dijelasin nggak Bang, bahwa kenapa sih keterlambatan kelulusan itu nggak bisa mempengaruhi pandangan Bang Delen terhadap hidup yang ideal kayak gitu? Karena kan kayaknya rasanya tuh kebanyakan kayak mahasiswa tuh kadang kayak karena mungkin di awal dia pasti akan selalu berekspektasi bahwa dia akan lulus tepat waktu ya Bang. Nah gitu. Betul bang. Namun namun kendala-kendala yang dialami kan pasti banyak dan berbeda-beda kayak gitu. Nah, kalau dari Bang Delan sendiri ini kayak kenapa sih keterlambatan kelulusan itu nggak bisa mempengaruhi hal itu gitu buat Bang Delan? Soalnya apa ya, untuk lulus karena gue selalu eh gue nggak pernah ngelihat ke diri gue sendiri atau gue kayak cangkupan eh, persepsi gue itu sempit gitu ya. Gue selalu ngelihat kayak banyak orang-orang yang lulusnya itu nggak tepat waktu gitu, tapi juga mereka bisa kok jadi seseorang gitu kan maksudnya. Jadi gue nggak pernah ngerasa kayak aduh gue telat nih lulusnya. Mungkin untuk sebagian orang bisa karena mungkin mereka punya target gitu kan, target yang kayak gue harus kerja di tempat A B C D F G gitu kan. Dan sedangkan gue kan nggak punya patokan kayak gitu, jadi gue nggak ngerasa kayak keterlambatan kelulusan gue ini bakal mengganggu gue di masa depan atau mungkin kecemasan gue di masa depan. Nggak ada, karena balik lagi ya itu soal kesiapan aja gitu. Kalau misalkan gue memang belum lulus ya berarti gue belum siap untuk itu gitu. Gue belum siap untuk menyandang gelar yang berat itu alias gelar gue yang sekarang ini gitu loh. Oke, siap Bang. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu menurut Bang Delan kondisi hidup Bang Delan itu sudah sangat baik atau belum? Alhamdulillahnya baik sih kalau menurut gue ya. Oke Bang. Dalam aspek apa aja kalau gue boleh tahu Bang Delan merasa hidup Bang Delan itu baik? Misalnya relasi sosial, keluarga, spiritual, ekonomi, atau apa Bang? Kalau gue, menurut gue tuh kayak misal soal finansial ya, finansial itu gue ngerasa selalu cukup aja untuk diri gue sendiri. Kayak misal gue nggak pernah apa ya, taruhlah kasarnya gue kekurangan rokok atau mungkin gue pengen ngopi, gue selalu ada. Alhamdulillah untuk diri gue sendiri ya, bukan Oh, untuk yang kayak gue nanti pacaran gitu. Untuk diri iya gue Bang. sendiri ya gue selalu ngerasa cukup. Gue nggak pernah kelaparan juga gitu kan, atau mungkin apa, gue nggak pernah. Dan soal relasi atau pertemanan, gue selalu punya teman gitu. Jadi kayak gue nggak pernah ngerasa sendirian gitu. Gue nggak pernah ngerasa sendirian. Mungkin kalau rasa kesepian ada gitu kan, tapi ya itu kan cuman perkara psikologis doang ya, psikis ya, ya nggak sih? Iya Bang. Ya itu mah feeling ya, perasaan. Ya, Tapi kalau untuk rasa sendirian itu gue nggak pernah ngerasa itu, karena gue selalu ngerasa gue punya teman kayak gitu. oke siap Dan Bang. untuk keluarga, alhamdulillahnya gue sampai saat ini itu masih dapat support dari mereka gitu. Jadi kayak ya udah, menurut gue tuh udah cukup banget gitu loh buat buat keberlangsungan hidup gue, yang nggak terlalu bikin gue depresi lah. Oke siap Bang. Nah, mungkin selanjutnya itu menurut Bang Delan keterlambatan kelulusan itu sangat mempengaruhi penilaian terhadap kondisi hidup Bang Delan nggak? Maaf, gimana? Menurut Bang Delan, keterlambatan kelulusan itu sangat mempengaruhi penilaian terhadap kondisi hidup Bang Delan nggak? Contohnya gimana tuh? Mungkin kayak Bang Delan itu ngerasa bahwa eh kenapa sih gue telat lulus kayak gitu. Mungkin kayak ada rasa penyesalan gitu Bang Hmm, bahwa coba penyesalan gitu ya. ya kayak coba dulu gue itu bisa lebih baik daripada ini atau mungkin gue coba dulu rajin ngerjain tugas dan sebagainya mungkin seperti itu Bang. Enggak sih, gue itu gue nggak pernah menyesal akan apa yang udah terjadi sih. Gue kayak ya udah, kalau misal itu adalah suatu hal yang itulah kesalahan gue gitu, gue terima kesalahan gue.
Jadi kayak ya udah gue tinggal improve aja ke diri gue sendiri supaya gue bisa jadi lebih baik lagi kayak gitu. Jadi gue nggak pernah kayak yang ujung-ujungnya kayak ah, sial kenapa nih gue harus aku kemarin A B C D E F G nih tapi gue ini bla bla nyalahin diri gue sendiri nyalahin gue masa lalu gitu kan nggak karena ya Oke, udah terjadi mau gimana lagi ya kan? oke Bang. Mikirnya gitu. Oke, oke. Nah, menurut Bang Delen, Bang Delen itu puas nggak dengan hidup Bang Delen? Sejauh ini gue puas sih sama hidup. Oke, kalau boleh tahu apa yang membuat Bang Delen itu merasa puas, Bang? Balik lagi ke yang tadi sih kayak apa ya soal makan gue nggak pernah lapar gitu kan soal uang maksudnya finansial gue nggak pernah ngerasa kekurangan dalam tanda kutip cukup ya bukan lebih terus juga ya soal pertemanan gue nggak terlalu ngeberatin itu karena ya balik lagi people come and go gitu kan jadi kayak gue nggak terlalu ngeberatkan itu yang penting gue untuk ya soal teman gue pasti ada lah buat cerita atau kayak gimana segala macamnya gue nggak pernah ngerasa kekurangan untuk bahan bercandaan gue juga sama teman-teman gue gitu kan terus juga Oke, kalau untuk soal relationship ke pasangan gitu gue masih belum ini sih karena ya gue sadar diri gue masih belum pantas untuk apa ya nyanding orang deh karena ya gue masih cukup untuk diri gue sendiri bukan gue ngebagiin ke orang lain kayak gitu. oke, siap, Bang. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya itu, eh, menurut Bang Delen, apa aja hal penting yang Bang Delen rasa udah Bang Delen capai sejauh ini? Hmm, hal penting ya Iya, Bang. gue itu sejauh ini mungkin ini juga termasuk sama hal yang gagal mungkin ya Boleh. banyak sih sebenarnya kayak mungkin tah mulai dari kegagalan sampai yang pencapaian ya karena kayak di sekarang gua udah sempro gitu kan bisa dibilang gua udah sempro terus juga itu juga menurut gue itu pencapaian yang gokil menurut gua terus juga di saat yang bersamaan gua ngebangun bisnis ini gitu kan dan itu gue jadi kayak anjay achievement nih gitu gue punya pencapaian juga gitu kan dari hal yang memang sebelumnya itu gue banyak gagalnya terus sampai di titik ini gue masih tetap berusaha untuk apa ya gue nggak pernah nyerah untuk itu gitu karena gue nggak ngelihat suatu kegagalan itu adalah tanda gue untuk berhenti nggak itu malah kayak bikin gue semangat lagi untuk wah coba kali ya kayak gini kayak gitu karena ya dari kegagalan itu gue bisa belajar dan bisa ngebentuk gue jadi yang sekarang kayak gitu. Oke, Bang. Nah, terus gue pengen nanya nih, Bang, ada nggak hal penting yang belum tercapai karena Bang Delen itu terlambat dalam kelulusan? Hal penting ya mungkin nggak ada kali ya karena mungkin ini kayak misal wisuda mungkin karena kan gue belum lulus ya itu kan hal penting juga tuh Oke, ya gak sih siap, siap. Benar, Bang. Nah, iya nah, terus eh bagaimana perasaan Bang Delen mengenai hal tersebut, Bang? Hmm, gimana ya ya bisa dibilang mungkin gue sedih sih enggak sih ya cuman kayak ya itu adalah suatu hal yang harus gue capai juga gitu jadi kayak malah bikin gue terdorong lagi gitu loh bikin gue semangat kayak gitu tapi di sisi lain ya balik lagi gue masih gue mengusahakan semua nih gitu loh semua gue all in nih gue usahain das gitu kan jadi kayak ya udah gue tinggal nunggu waktunya aja di waktu yang tepat itu kayak gitu. Oke, nah mungkin pertanyaan terakhir adalah, jika Bang Delen dapat mengulang hidup Bang Delen, apakah tidak ada hal dalam hidup Bang Delen yang ingin Bang Delen ubah? Nggak ada. Oke, berarti sejauh ini nggak ada ya, Bang ya? Mm-mm. Karena Oke, gue bersyukur banget tentang kegagalan-kegagalan gue yang sebelumnya gitu. Karena tanpa itu gue nggak bisa jadi gue yang sekarang sih. oke, siap. Mungkin untuk pertanyaannya udah selesai, Bang. Nah, mungkin gue pengen izin Oke. menyimpulkan bahwa intinya secara garis besarnya itu Bang Delen tidak cemas akan masa depan Bang Delen karena mungkin Bang Delen itu sudah
bukan sudah sih masuk, termasuknya sudah ataupun dapat menerima dengan apa yang terjadi sekarang kayak gitu. Dan Bang Iya Delen tuh. menerima dengan cara untuk berpikir secara positif gitu kan, bahwa oh ya udah, kayak Mm-mm. tadi yang Bang Delen bilang bahwa mungkin emang gue belum pantas ataupun gue harus ada yang harus gue pelajarin lagi kayak gitu. Dan juga Betul. mungkin kenapa Bang Delen nggak cemas terhadap masa depan yang jauh akan datang nanti, karena mungkin tipikal Bang Delen ini adalah orang yang ya udah gue menjalani apa yang ada sekarang aja, kalau ada ya gue syukurin, kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu kan. Iya, betul banget. Nah, untuk kepuasan hidup Bang Delen sendiri mungkin lebih ke arah Bang Delen ini pandai untuk mensyukuri apa yang Bang Delen punya nih sekarang kayak gitu. Kayak tadi yang Bang Delen bilang bahwa ketika Bang Delen mungkin pengen ngerokok ataupun ngopi nggak pernah kekurangan, walaupun Mm-mm. uh, mungkin di keadaan tertentu mungkin pasti ada aja kita merasa kekurangan, tapi gua rasa Betul. dengan diri lo yang sekarang ini lo pandai untuk oh ya udah nggak apa-apa, paling juga nggak akan bertahan lama, gue bisa kok. Dan itu Betul banget. hal-hal kekurangan itu tuh hal-hal yang membatasi diri lo itu menjadi pemantik buat lo kayak gitu, untuk Mm-mm. memperbaiki kekurangan lo ataupun mungkin oh gimana nih caranya gue buat dapet apa yang gue mau sekarang kayak gitu. Betul, betul, betul. Mungkin kurang lebihnya gue menyimpulkannya seperti itu sih Bang. Gitu. Jadi mungkin Mm-mm. dari Bang Delan ada yang pengen ditambahin kah atau enggak? Good, gua sih cukup sih. Karena kayaknya udah semua. Kayaknya ya. Oke, siap Bang. Mungkin Oke. wawancaranya cukup sekian. Maaf sekali lagi kalau ganggu waktunya Bang. Terima kasih ya Bang ya. Nggak apa-apa. Yuk, Oke, nyantai banget. siap. Ini gue stop record ya Bang. Oke.